Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan bahas kembali mengenai konsep dasar keperawatan komunitas. Tentunya pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita bahas bersama, sehingga menjadi suatu bentuk pemahaman dan pemikiran bersama mengenai keperawatan komunitas. Kita tahu bahwa keperawatan merupakan suatu profesi yang tentunya karena profesi ini dia memiliki kewenangan, ruang lingkup dan hal-hal lain yang terkait di dalamnya. Untuk memahami itu, maka kita perlu untuk melihat bagaimana dan seperti apa keperawatan komunitas itu. Banyak definisi-definisi yang dibuat oleh para ahli dan juga dari berbagai macam referensi terkait dengan pengertian keperawatan komunitas. Namun ada beberapa hal yang menjadi satu prinsip dasar atau satu hal yang membedakan antara layanan keperawatan komunitas dengan layanan keperawatan lainnya. Dari berbagai pengertian dan referensi yang kita baca, dapat kita simpulkan bahwa substansi keperawatan komunitas itu adalah suatu perpaduan antara keperawatan dengan kesehatan masyarakat. Tentunya kita harus memahami bahwa keperawatan komunitas adalah keperawatan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, karena kita terkait dengan bagaimana menyehatkan masyarakat, bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka di sini perlu kita pahami, perlu kita kuasai mengenai kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan pada konteks keperawatan komunitas ini layanannya itu mengutamakan layanan promotif dan preventif. Tentunya tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Ada pertanyaan yang mendasar, kenapa di keperawatan komunitas itu mengutamakan layanan promotif dan preventif? Kita tahu bahwa proporsi masyarakat yang sakit dengan yang sehat itu lebih besar masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, melalui keperawatan komunitas ini, masyarakat yang sehat dia harus mampu dipertahankan kesehatannya sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. Tentunya di sini pelayanan promotif menjadi hal yang sangat penting. Dan orang yang beresiko sakit juga ada di tengah-tengah masyarakat. Maka ini harus dicegah. Jangan sampai masyarakat jatuh pada kondisi sakit. Maka disinilah layanan preventif itu menjadi hal yang sangat penting. Maka dari sini kita sangat-sangat jelas sekali bahwa keperawatan komunitas itu pada dasarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perawat dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menekan angka kesakitan, menekan kasus suatu penyakit dan yang lainnya. Tapi tentunya di masyarakat juga ada orang yang sakit atau orang yang pasca dirawat. Ini juga menjadi perhatian perawat komunitas, sehingga perawat komunitas harus juga memberikan layanan kuratif dan rehabilitatif. Kalau seperti ini, kita akan melihat bahwa
Keperawatan komunitas itu ditujukan pada masyarakat dengan penekanan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan dan rehabilitasi dengan menjamin keterjangkauan layanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan keperawatan. Ini adalah pengertian dasar mengenai keperawatan komunitas. Sehingga dari sini kita sangat jelas sekali bahwa memang tujuan utama keperawatan komunitas sesuai dengan yang tadi dijelaskan pada pengertian atau definisi keperawatan komunitas tadi. Ini sangat jelas sekali bahwa tujuan utama keperawatan komunitas adalah meningkatkan kesehatan. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Melalui apa? Melalui pelayanan kesehatan yang secara langsung diberikan kepada klien atau agregat dalam hal ini. Kemudian juga melalui perhatian secara langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat. Dan mempertimbangkan bagaimana masalah kesehatan masyarakat itu bisa mempengaruhi kesehatan individu, keluarga, kelompok, ataupun sebaliknya. Sehingga dari sini kita sangat jelas bahwa keperawatan komunitas itu kliennya, sasarannya adalah semua orang yang ada di masyarakat itu. Dari mana levelnya? Dari mulai tingkatan individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Jadi pasien klien dalam asuhan keperawatan komunitas ini lebih kompleks karena dia mengcover semua sistem dalam masyarakat, dari mulai sistem individu, sistem keluarga, kan itu, kelompok ataupun masyarakat sendiri. Dan tentunya karena kita ingin menyehatkan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah penyakit dan yang lainnya, maka kita harus memperhatikan aspek lingkungan pada masyarakat itu. Lingkungan ini bisa mempengaruhi terhadap kesehatan klien atau kesehatan masyarakat. Lingkungan dalam konteks keperawatan komunitas bisa kita sederhanakan ke dalam 5 lingkungan. Yaitu lingkungan biologis, lingkungan psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Kelima aspek lingkungan ini yang bisa mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat. Misalnya lingkungan biologis. Perawat memenuhi kebutuhan klien. Dalam hal ini adalah masyarakat. Klien butuh oksigen. Masyarakat membutuhkan oksigen. Maka kebutuhan oksigen masyarakat ini dipengaruhi oleh lingkungan biologis misalnya. Seperti apa? Seperti terbebas dari polusi udara. Banyaknya pepohonan, kemudian juga penggundulan hutan ini juga sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan oksigen masyarakat. Sehingga perawat komunitas bukan hanya memperhatikan kesehatan klien saja atau individu saja, tetapi aspek yang mendukung terhadap terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat ini harus diperhatikan oleh perawat. Maka perawat bisa berperan sangat penting. Bagaimana menciptakan lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung terhadap kesehatan masyarakat. Masyarakat butuh nutrisi, kebutuhan nutrisi. Tentunya di sini terkait dengan ketersediaan pangan. Kemudian juga terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat. Maka di sini perawat juga harus bisa memahami terkait dengan bagaimana
kebijakan sosial, kultural dan yang lainnya. Jadi lingkungan-lingkungan ini menjadi perhatian perawat komunitas ketika dia berupaya untuk menyehatkan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi seorang perawat komunitas selain harus menguasai mengenai ilmu keperawatan, tetapi juga harus menguasai ilmu mengenai kesehatan masyarakat dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Masyarakat tentunya perilaku kesehatannya ini dipengaruhi oleh kondisi sosial kultural mereka, adat istiadat budaya mereka. Maka perawat komunitas dia harus memiliki pemahaman yang bagus, katanya dengan penguasaan ilmu sosiologi, antropologi dan yang lainnya. Kemudian juga untuk menyehatkan masyarakat tentunya juga dipengaruhi oleh kebijakan politik. Kebijakan-kebijakan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung itu bisa mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat. Maka di sini perawat juga harus menguasai, memahami dan mampu untuk menerjemahkan bagaimana keilmuan politik dalam mengadvokasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Perawat memegang peranan penting tadi, mengadvokasi klien, mengadvokasi masyarakat, membuat berkontribusi dalam memberikan masukan, berkontribusi dalam mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan kebijakan politik yang tentunya ditujukan untuk penyehatan masyarakat. Kemudian juga kondisi kesehatan masyarakat juga, masyarakat bisa masyarakat sehat ataupun tidak. Ini juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis masyarakat. Ketika misalkan lingkungan psikologis masyarakat ini tidak bagus, tidak kondusif, misalnya adalah kerawanan atau tingkat stres yang sangat tinggi, kan begitu. Kemudian juga emosional yang sangat tinggi, kondisi-kondisi lingkungan yang mendukung dan mengembangkan terhadap berkembangnya gangguan-gangguan psikologis masyarakat, ini harus dicegah oleh perawat. Maka disinilah perawat itu menjadi perawat komunitas, dia harus secara komprehensif melihat dan memperhatikan kliennya itu. Bukan hanya kaitannya dengan kebutuhan kesehatan pada levelan individu, tapi juga pada levelan keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan perawat komunitas dalam upaya untuk menyehatkan masyarakat, maka ada beberapa prinsip etik dasar yang harus kita pegang terus, yang harus menjadi habit, kebiasaan dan perilaku kita sebagai perawat. Yang pertama adalah kehadiran perawat komunitas itu harus bisa memberikan manfaat, beneficence. Jadi kehadiran perawat di tengah-tengah masyarakat harus memberikan manfaat. Yang kedua adalah tentunya kalau perawat komunitas memberikan manfaat, tentunya dia tidak boleh, jangan sampai merugikan atau mencelakai orang lain atau non-malefisience. Itu dua prinsip etik. Prinsip etik yang lain adalah karena perawat itu adalah profesi, maka dia harus memiliki otonomi. Ada kewenangan-kewenangan yang meliputi terhadap profesinya itu. Suatu profesi tentunya tidak lepas daripada otonomi kewenangan. Lalu karena profesi juga, perawat menjadi suatu profesi dan tentunya tuntutan untuk profesional, maka perawat komunitas itu dalam memberikan asuhan keperawatan, prinsip etik berikutnya adalah harus setia dan jujur. Fidelity and veracity. Kejujuran dan kesetiaan ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi karakter perilaku perawat komunitas. Dan tentunya prinsip etik yang
Berikutnya adalah terkait dengan keadilan. Perawat komunitas harus adil dalam memberikan asuhan keperawatan. Di masyarakat terjadi ada perbedaan suku, agama, tingkat sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Semua perbedaan itu tidak boleh sampai mempengaruhi terhadap perbedaan perlakuan dalam memberikan asuhan keperawatan. Perawat komunitas harus adil memberikan layanan yang terbaik kepada kliennya, tidak memandang terhadap suku, agama, budaya, status sosial ekonomi. Semuanya adalah sama dalam pandangan keperawatan komunitas, yaitu harus diberikan pelayanan secara baik dan seoptimal mungkin. Kemudian juga tentunya prinsip etik berikutnya adalah yang harus diperhatikan oleh perawat komunitas adalah dia harus accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk mendukung terhadap akuntabilitas perawat, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat, setiap aktivitas keperawatan yang dilakukan oleh perawat komunitas ini tidak boleh lepas daripada yang namanya pendokumentasian. Pendokumentasian menjadi hal yang sangat penting, menjadi bukti hukum yang nanti ini akan menjadi satu pembuktian dan satu bentuk pertanggungjawaban. Sehingga kemampuan untuk membuat laporan, kemampuan untuk membuat pendokumentasian, kemampuan untuk bagaimana membuat suatu laporan hasil yang sesuai dengan yang dilakukan, atau kemampuan tulis menulis, ini harus menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap perawat komunitas. Oke, dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa memang keperawatan komunitas ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan keperawatan klinik. Yang pertama, atau kalau bisa lebih dimudahkan, kita akan lihat bagaimana perbedaan antara layanan keperawatan komunitas atau yang biasa disebut di masyarakat adalah layanan di puskesmas, dan juga layanan keperawatan klinik yang biasa diperhatikan oleh masyarakat adalah terkait dengan layanan di rumah sakit. Ini tentunya dua institusi layanan kesehatan ini, dua lingkup pelayanan kesehatan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Pertama kita lihat dari kliennya. Kalau di keperawatan klinik atau di rumah sakit, kliennya adalah individu. Walaupun klien yang dirawat itu adalah ada di situ ada orang tuanya atau keluarganya atau ponakannya atau istrinya, tapi ponakan dan anak dan yang lainnya ini tidak menjadi bidang garap untuk diberikan asuhan keperawatan, tetapi terfokus kepada klien yang dirawat di ruangan itu. Beda dengan keperawatan komunitas, kliennya adalah dari mulai individu, keluarga, agregat atau kelompok, dan juga masyarakat. Nah, ketika kita memberikan asuhan keperawatan kepada klien individu di masyarakat, kita nggak bisa mengabaikan keluarganya, karena klien individu di masyarakat adalah merupakan bagian daripada keluarga. Maka keluarga ini juga menjadi sasaran asuhan keperawatan. Maka ketika kita menjadi perawat komunitas, memberikan asuhan keperawatan, katakanlah misalkan melakukan kunjungan rumah atau melakukan home care atau visit ke rumah klien misalnya dengan diabetes mellitus, katakanlah seperti itu, maka kita bukan hanya kepada klien individu yang punya penyakit DM tersebut yang kita menjadikan sasaran untuk asuhan perawatan, tapi juga kita memperhatikan keluarganya. Keluarga harus menjadi satu kekuatan yang mendorong tercapainya keberhasilan upaya untuk menyehatkan klien tersebut. Maka keluarganya pun juga dilibatkan secara optimal dalam asuhan keperawatan komunitas. Perbedaan yang kedua adalah terkait dengan
intervensi keperawatan atau layanan kesehatan yang diberikan. Kalau di layanan di keperawatan klinik, ini ditekankan pada upaya pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Berbeda dengan keperawatan komunitas, dia ditekankan pada layanan lebih diutamakan pada layanan promotif dan preventif, tapi tentunya tidak mengabaikan juga layanan kuratif dan rehabilitatif. Lalu perbedaan yang ketiga adalah terkait dengan fokus kliennya tadi. Kalau klien di klinik adalah klien yang dirawat dengan kasus-kasus penyakit, artinya adalah orang yang sakit. Berbeda dengan keperawatan komunitas, kliennya adalah semuanya, baik dia dalam kondisi sakit ataupun sehat. Jadi asuhan keperawatan, layanan keperawatan komunitas diberikan bukan hanya pada orang yang sakit, tapi juga orang yang sehat. Karena tadi kita kembali pada konsep awal bahwa upaya layanan keperawatan komunitas lebih ditekankan kepada upaya promotif dan preventif. Tentunya di sini layanan terhadap orang yang sehat itu juga menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan oleh perawat komunitas. Kemudian perbedaan berikutnya adalah terkait dengan strategi penanganan kasus. Kalau di keperawatan klinik, ini dikenal dengan istilah yang disebut dengan kolaborasi antar profesi. Kalau di keperawatan komunitas, kita akan tidak lepas dari yang namanya strategi lintas sektor dan lintas program dalam penanganan suatu masalah kesehatan. Sehingga kalau lintas program dan lintas sektor ini melibatkan pendekatan yang bisa dibilang juga pentahelix. Banyak komponen-komponen, unsur-unsur dan juga kedinasan yang lain, bukan hanya profesi tapi juga kaitannya dengan institusi-institusi yang terlibat dalam penanganan suatu masalah kesehatan. Misalnya, perawat komunitas melakukan upaya penanganan terhadap kekerasan kepada anak. Tentunya dalam upaya penanganan kekerasan pada anak ini bukan hanya dilakukan secara satu pendekatan oleh perawat, tapi perawat bisa melakukan kerjasama lintas program, lintas sektor dengan melibatkan berbagai macam institusi seperti kepolisian, karena itu kan psikolog, dinas sosial, dan yang lainnya. Lalu perbedaan berikutnya adalah peran serta kliennya ini. Kalau di keperawatan klinik itu cenderung pasif. Artinya pasien yang dirawat di rumah sakit ya cenderung dia pasif, dia menerima terhadap apa yang akan dilakukan oleh perawat terhadap dirinya. Kan begitu. Misalnya mau dilakukan pemasangan, katakanlah misalkan pemasangan nasal oksigen, pasien akan pasrah, dia menerima. Kan begitu. Beda dengan di masyarakat. Di masyarakat itu peran sertanya lebih aktif. Jadi masyarakat dia punya hak juga untuk mengambil keputusan. Misalnya perawat komunitas akan mengadakan penyuluhan kesehatan misalnya. Katakanlah melalui toa katakanlah, atau melalui woro-woro di balai desa atau yang lain. Sampaikan, Bapak Ibu nanti besok akan ada penyuluhan kesehatan oleh perawat mengenai kait misalkan dengan pencegahan penyakit tidak menular. Tempatnya di balai desa sekitar jam 10. Masyarakat menyampaikan, udah malas udahlah saya nggak bisa hadir karena memang harus ada kegiatan yang lain. Maka masyarakat di sini dia memiliki otonomi kewenangan. Maka di sini juga karena seperti ini, maka bagaimana perawat ini meningkatkan dan menggerakkan agar masyarakat itu berperan serta secara aktif. Masyarakat harus menjadi agen pencegah. Masyarakat harus menjadi agen penanganan. Jadi masyarakat bisa menjadi pencetus, bisa menjadi pencegah.
Maka di sini sangat penting bagaimana klien di komunitas ini ditingkatkan peran sertanya secara lebih aktif. Tentunya perawat komunitas sebagai suatu profesi, dia memiliki otonomi dan kewenangan kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan intervensi keperawatan komunitas. Intervensi keperawatan komunitas ada yang biasa disebut dengan istilah prevensi atau pencegahan. Dan pencegahan ini ada 3 level, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer ini adalah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya patogenik. Tujuannya yaitu sebagai upaya untuk pencegahan terhadap penyakit dan trauma. Tentunya ini dilakukan dengan memperkuat garis pertahanan, yaitu melalui penekanan terhadap faktor risiko dan mencegah stres. Oleh karena itu, dalam pencegahan primer, strategi intervensi yang biasa dilakukan adalah meliputi health promotion dan specific protection. Health promotion atau promosi kesehatan ini dilakukan berupa pendidikan kesehatan, kemudian juga upaya peningkatan gizi yang tepat, pengawasan pertumbuhan individu, konseling pernikahan, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Itu adalah beberapa tindakan yang bisa dilakukan dalam dalam pendekatan pencegahan primer melalui health promotion. Sementara specific protection misalnya apa? Melakukan imunisasi, personal hygiene, sanitasi lingkungan, perlindungan bahaya penyakit kerja, dan specific nutrition. Misalnya apa? Nutrisi untuk ibu hamil, nutrisi untuk bayi, dan lainnya. Itu adalah beberapa hal strategi intervensi terkait untuk pencegahan primer. Berbeda dengan pencegahan primer, pencegahan sekunder ini, yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah pencegahan yang dilakukan pada fase early pathogenik, di mana tanda dan gejala suatu penyakit itu mulai muncul. Ketika tanda gejala suatu penyakit mulai muncul, maka ini perlu dilakukan upaya pencegahan. Jangan sampai tanda gejala ini akan berkembang menjadi penyakit. Oleh karena itu, pada pencegahan sekunder ini dilakukan untuk memperkuat garis pertahanan normal. Sehingga hal yang sangat penting adalah perlu dilakukan deteksi dini dan juga intervensi segera untuk menghentikan penyakit pada tingkat dini, mencegah penyebaran penyakit, menurunkan tingkat intensitas penyakit, atau mencegah komplikasi. Sehingga pada pencegahan sekunder ini, hal yang perlu dilakukan adalah tadi early diagnosis atau prompt treatment. Seperti apa? Penemuan kasus, case finding, survei penjaringan atau screening survei, lalu pemeriksaan yang selektif. Itu adalah beberapa tindakan yang dilakukan untuk mencegah pada levelan sekunder. Berikutnya adalah pencegahan tersier. Pada pencegahan tersier ini, itu pencegahan yang dilakukan untuk mencegah atau membatasi ketidakmampuan dan membantu memulihkan klien yang tidak mampu ke tingkat yang dapat berfungsi secara optimal. Kegiatan yang dilakukannya antara lain adalah melalui pembatasan ketidakmampuan dan rehabilitasi. Sehingga kalau seperti ini dapat kita simpulkan pencegahan primer ini difokuskan kepada orang yang sehat. Pencegahan sekunder berarti difokuskan kepada orang yang berisiko.
Ya karena apa? Karena tadi sudah mulai muncul tanda dan gejala. Pencegahan tersier adalah dilakukan pada orang yang sakit ataupun pasca dirawat. Sehingga semua pencegahan-pencegahan ini itu dilakukan oleh perawat komunitas dalam upaya untuk tadi meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat. Saya kira itu barangkali untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan satu gambaran, bisa menjadikan satu motivasi untuk kita bisa menjadi perawat komunitas yang handal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.